Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Febiola dengan ujung NIM 057. Di sini saya akan memaparkan tugas perkuliahan metodologi penelitian bisnis, yang di mana saya membawa judul Pengaruh Penerapan Kebijakan Work-Life Balance pada Perusahaan Terhadap Generasi Z. Oke, pertama-tama kita lanjut pada latar belakang. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah mengubah dunia kerja menjadi lebih modern, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memaksa adopsi model kerja jarak jauh dan hybrid. Dalam konteks ini, kebijakan work-life balance menjadi semakin relevan karena dapat meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan kesejahteraan psikologis karyawan. Namun, survei menunjukkan bahwa banyak pekerja di Indonesia mengalami ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya, yang dimana ini berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Generasi Z yang mulai memasuki dunia kerja menempatkan fleksibilitas kerja sebagai kebutuhan esensial dan mengharapkan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan work-life balance terhadap karyawan generasi Z di perusahaan. Lanjut pada rumusan masalah, terdapat 3 poin. Poin pertama, apakah kebijakan work-life balance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan? Lalu poin kedua, bagaimana dampak penerapan kebijakan work-life balance terhadap peningkatan produktivitas kerja di kalangan generasi Z? Poin ketiga, bagaimana tingkat produktivitas dapat terpengaruhi oleh kebijakan work-life balance di perusahaan yang memperkerjakan generasi Z? Lanjut pada tinjauan pustaka. Pertama ada konsep work-life balance yang didefinisikan sebagai upaya menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi melalui program-program seperti kerja hybrid dan fleksibilitas jam kerja. Lalu konsep generasi Z yang dimana adalah seluruh individu yang lahir antar tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 yang dimana mereka menunjukkan karakteristik unik dalam dunia kerja. Dengan survei yang dilakukan, 95% dari mereka menganggap work-life balance penting untuk kesejahteraan mental dan fisik. Lalu pada penelitian ini saya membawa teori psychological detachment yang dimana menjelaskan kemampuan individu untuk memisahkan pikiran dari pekerjaan saat di luar jam kerja yang berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan dan produktivitas. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa work-life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, produktivitas, dan keterlibatan karyawan, serta mengurangi tingkat stres dan burnout. Lalu kita lanjut pada kerangka konseptual dan hipotesis, yang dimana saya memiliki 3 variabel di sini. Work-life balance sebagai variabel independen, kepuasan kerja sebagai variabel mediasi, lalu produktivitas kerja sebagai variabel dependen. Hipotesis pertama adalah work-life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Apabila work-life balance ini diterapkan, maka karyawan cenderung memiliki tingkat stres yang rendah karena mereka lebih ringan beban kerjanya. Apabila beban kerja ini lebih ringan, mereka akan lebih puas terhadap pekerjaannya. Lalu hipotesis kedua, yang dimana work-life balance berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Apabila work-life balance ini diterapkan dengan baik, maka karyawan dapat mengatur pikiran dan tenaga mereka secara optimal sehingga pekerjaan yang mereka lakukan lebih efektif dan efisien. Lalu hipotesis ketiga yang dimana kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Apabila karyawan itu puas akan pekerjaan yang ia lakukan, mereka cenderung lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya. Lalu hipotesis keempat yang dimana kepuasan kerja menjadi faktor mediasi dalam produktivitas kerja. Kepuasan kerja ini tidak hanya berpengaruh secara langsung, akan tetapi juga tidak langsung. Kita lanjut pada desain penelitiannya, yang dimana saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan exploratory research untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel mediasi serta variabel dependen, yang dimana pengukuran dilakukan dengan skala Likert yang terdiri dari 5 poin untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap pernyataannya. 5 poin ini mulai dari poin pertama,
sangat tidak setuju, hingga poin kelima sangat setuju. Lalu populasi penelitian ini mencakup individu generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 yang bekerja di perusahaan dengan sistem kerja fleksibel yang dimana minimal sudah bekerja 6 bulan di perusahaan yang ada dengan sampel sebanyak 100 responden yang dimiliki melalui purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Data dikumpulkan melalui survei online menggunakan Google Form yang disebarkan melalui media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Lalu analisis data dilakukan dengan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel dan analisis statistik inferensial untuk menguji hipotesis serta hubungan antar variabel yang diteliti. Baik, sekian pemaparan saya terkait proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.